benar. Dengan siapa? Perkenalkan Bu, kami ini mahasiswa keperawatan UPH. Maksud dan tujuan kami datang ke sini ini untuk melakukan pengkajian keluarga Bu. Oh iya. Silakan masuk. Silakan. Iya, nggak apa-apa, masuk. Ya. Ayo sini masuk. Makasih Bu. Langsung duduk aja ya. Ini sih ya Bu. Ibu, perkenalkan, saya Pratiman. Saya Ipon. Saya Abel, Bu. Ferdi. Ya. Maaf sebelumnya Ibu, apakah kami tidak mengganggu waktu Ibu? Enggak kok, saya lagi kosong hari ini. Sebelumnya apakah Bapak Jamalnya ada Bu? Karena di sini kami ingin meminta waktu Ibu dan Bapak untuk menanyakan beberapa hal. Oh ada kok. Suami saya lagi nonton. Nanti saya panggil dulu ya. Maaf ya nunggu lama. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Maaf ya saya. Oh iya Pak. Jadi gini Pak, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak dan Ibu. Nah, jadi apakah kita bisa mulai? Boleh. Boleh tahu nama Bapak dan Ibu dan umurnya berapa? Nama kak saya Khadijah, umurnya 25 tahun. Nama saya Jamal Muhammad, umur 28 tahun. Oke, masih muda ya Pak? Iya. Oke, kalau boleh tahu Bapak dan Ibu dari mana? Agamanya apa? Kami dari Minang. Agama Agamanya Pekerjaan saat ini apa Pak? Pendidikan terakhir? S1 Fakultas Ekonomi. Kalau berbicara mengenai riwayat penyakit, apakah sebelum ini orang bapak, ibu punya penyakit? Nggak ada. Bapak dari keluarga juga tidak ada? Enggak juga. Kalau berbicara nih mengenai kegiatan bapak dan ibu, tadi katanya kerja kantoran gitu kan. Nah, biasanya sehari-hari selain kerja apa aja yang dilakukan? Ayah, lihat deh. Resara baru buka kafe baru, terus kayak ada menu barunya gitu. Banyak juga yang beli. Oh iya, kalau Iya. Bunda mau beli aja sekalian sama punya ayah ya. Oke. Oke. Kalau olahraga, biasanya suka olahraga nggak Pak? Bu? 2, 3, 4, 5, 6. Ayah. Lihat deh. Tetangga kita lagi pada olahraga. Oh iya, kita nggak usah ikutin mereka. Badan kita juga lagi sehat kok, jadi kita nggak usah olahraga kayak gitu. Iya juga sih. Bunda juga sering beres-beres, jadi anggap aja olahraga. Iya. Ya udah. Kalau misalnya nih Bapak Ibu ada masalah, komunikasinya seperti apa? Apakah didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau masalah penyakit, ada nggak keluhan Ibu atau Bapak saat ini? Kalau saya sih sering sakit pinggang. Biasanya itu waktu malam hari, waktu malam tidur. Biasanya kalau istirahat itu nyarinya berkurang. Pada saat beraktivitas itu nyarinya kayak semakin sakit gitu. Saya semakin sakit biasanya. Sering terjadi seperti itu? Sering sih. Biasanya terjadi kira-kira karena apa ya Bu? Biasanya mungkin karena
saya sering di depan komputer, terus ya itu saya jarang olahraga, mungkin jarang pergerakan juga. Itu ibu pernah ke rumah sakit nggak buat diperiksa gitu? Enggak sih. Tapi bapak dan ibu ini apa punya asuransi pribadi? punya BPJS, tapi biasanya kalau lagi sakit itu kami emang jarang ke rumah sakit, palingan karena sakit yang parah itu baru ke rumah sakit ya. Jadi bapak ibu, ini sekian pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada bapak dan ibu. Jadi sekarang kami di sini ingin mengukur tinggi badan serta berat badan bapak dan ibu. Jadi kami mohon kesediaan bapak dan ibu ya. Boleh. Bapak Ibu mari. Oh iya, kita ikut. Ibu duluan ya. Awaskan sepatunya ya, Bu. Barang-barang juga diawas. Kacamatanya mungkin bisa dipakai. Oke, sudah ya, Bu? Oh, sekarang giliran saya. Iya, Pak. Oke, sudah ya Pak. Kita lanjutkan tinggi badan. Silakan. Ini sih ya Bu, saya ukur tingginya. Iya, ini pasti. Tegak ya Bu? Tegak ya, Bu. Oke, sudah Ibu. Bapak. Tegak ya Pak? Ya. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Oke. Nah, jadi kita sudah selesai nih, Bu, Pak. Jadi nanti dari pengkajian ini mungkin ada beberapa masalah. Nah, baru nanti kita ketahui. Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu ada waktu luang nggak beberapa minggu ke depan? Kayaknya ada sih. Ada, saya juga ada. Minggu depan ya? Iya. Oke, minggu depan nanti teman saya Abel dan Dei akan datang ke rumah ini lagi dan melakukan penyuluhan. Baik, kami sekarang mau pamit. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Permisi ya. Saya antar. Ayo masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Iya. Jadi Pak dan Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan. Waktunya kurang lebih 30 menit dalam 3 sesi. Jadi Bapak dan Ibu, sesi pertama adalah pemaparan materi, sesi kedua adalah tanya jawab jika Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan, sesi ketiga adalah evaluasi dan juga penutup. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai pengkajian kita 1 minggu lalu, ada 4 masalah yang kita dapat dari hasil pengkajian kemarin. Yang pertama itu adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, perilaku kesehatan cenderung berisiko ini adalah hambatan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku. Sesuai dengan hasil kemarin juga, Bapak dan Ibu, Bapak suka merokok, sering bekerja juga sampai tidak berolahraga, begadang juga untuk bekerja. Jadi adanya hambatan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku tersebut. Nah, dan itu juga dapat mempengaruhi kesehatan Bapak dan Ibu. Dari kondisi ini juga dapat mengakibatkan risiko terjadinya obesitas, terkhususnya untuk Bapak ya. Karena kemarin hasil berat badan dan tinggi badan, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dapati bahwa tinggi badan Bapak kan 168 cm
dan berat badannya 9 kg. Nah, ada perumusan yang dipakai untuk membandingkan tinggi badan dan berat badan. Nah, dan perumusan itu mendapatkan hasil 31,8. Itu sudah masuk dalam kategori obesitas ya Pak ya. Jadi perbandingan tinggi badan dan berat badan itu tidak seimbang. Nah, obesitas ini bisa timbul karena kurangnya olahraga yang tadi, juga kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, dan juga kurang mengandung serat. Masalah kedua yang kami dapat itu adalah gangguan pola tidur. Dari pengkajian kemarin juga didapati bahwa Bapak dan Ibu sering begadang, sudah kerja sampai hari Sabtu pun kadang bekerja, dan malamnya pulang tetap begadang untuk bekerja. Jadi menurut pernyataan Bapak dan Ibu kemarin bahwa biasanya hari libur Bapak dan Ibu bangun siang supaya bisa mengganti waktu yang dipakai semalam untuk bekerja. Jadi kami juga memasukkan itu sebagai masalah yang kedua, gangguan pola tidur. Masalah yang ketiga yang kami dapat juga Bapak dan Ibu itu manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Mengapa? Karena menurut hasil pengkajian kemarin Bapak dan Ibu sering sekali makan makanan manis, sangat suka makan makanan manis kan, karena suka juga wisata kuliner tapi lebih menyukai makan makanan yang manis. Terus kebiasaan bekerja sampai larut malam, begadang, kurang juga berolahraga karena sampai hari Sabtu pun kadang harus ke kantor buat kerja gitu, jadi tidak ada waktu untuk berolahraga. Dan juga kemarin Bapak dan Ibu bilang bahwa tunggu sakit yang parah dulu baru ke rumah sakit. Nah, itu alasannya mengapa kami mengambil permasalahan yang ketiga, manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Yang terakhir, yang keempat yang kami ambil adalah nyeri akut. Nah, dari hasil pengkajian kemarin kan Ibu mengatakan bahwa Ibu merasakan nyeri pinggang. Nyerinya itu bertambah saat melakukan aktivitas mengangkat beban yang berat dan berkurang bahkan hilang kalau Ibu tidur. Ya. Terus kenapa disebut nyeri akut? Karena Ibu merasakan nyeri itu 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi kalau nyeri akut itu nyeri yang dirasakan kurang dari 3 bulan. Jadi kami memasukkan ini permasalahan yang keempat itu nyeri akut. Jadi Bapak dan Ibu, dari 4 masalah yang tadi sudah saya jelaskan, kira-kira menurut Bapak dan Ibu mana masalah yang paling mengganggu Bapak dan Ibu? Yang tadi yang kebiasaan merokok, Yang berisiko apa ya tadi? Oh, yang pertama ya, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, iya. Oh, iya. Soalnya kan kami sering makan makanan manis. Terus tambah lagi kami jarang berolahraga karena hari libur juga kami bekerja gitu. Terus ya itu aja sih. Oke, jadi kami bisa menyimpulkan bahwa permasalahan yang sangat mengganggu atau masalah yang menjadi prioritas di sini adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko ya, Bapak dan Ibu ya. Iya benar. Nah, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan permasalahan yang pertama yang telah dipaparkan, Bapak dan Ibu beresiko untuk mengalami permasalahan-permasalahan kesehatan yang lainnya. Ditambah lagi gaya hidup Bapak yang sering mengkonsumsi makanan manis, sering merokok dan juga jarang berolahraga, dan juga perbandingan tinggi badan dan berat badan yang tidak ideal dapat memicu adanya permasalahan kesehatan seperti obesitas. Jika Bapak dan Ibu tidak tahu atau masih awam dengan kata obesitas, saya akan menjelaskan. Jadi obesitas merupakan berat badan yang berlebih, di mana terdapat penumpukan lemak pada tubuh yang berlebihan juga, sehingga energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan itu tidak seimbang. Jadi Bapak dan Ibu, ada juga beberapa hal atau faktor yang bisa mempengaruhi Bapak terkhususnya terkena obesitas. Yang pertama itu adalah asupan makanan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa Bapak dan Ibu kan suka wisata kuliner kan, suka makan makanan yang manis juga. Mungkin makanan yang Bapak makan itu kurang berserat juga, itu sangat mempengaruhi terkena obesitas. Nah, yang kedua itu adalah kurangnya aktivitas fisik. Nah, Bapak dan Ibu kan bekerja sampai
hari Sabtu kadang bekerja, malam-malam juga pulang ke kantor juga bekerja, jadi tidak ada waktu untuk berolahraga. Pernyataan Bapak dan Ibu juga bahwa masih merasa diri muda, masih kuat, makanya tidak mau berolahraga. Nah, itu juga sangat mempengaruhi Bapak, itu terkhususnya Bapak ya, terkena obesitas. Nah, yang ketiga itu ada stres. Saya mau tanya sedikit ke Bapak, kalau kira-kira Bapak waktu Bapak stres gitu, merasa stres gitu, Bapak biasanya suka makan atau gimana? Opini itu kayak gimana? Biasanya kalau banyak tugas, kalau stres gitu, biasanya makan bisa sampai 2-3 porsi gitu. Tapi makanan yang Bapak makan itu apa? Itu lebih kebanyakan nasi yang lebih banyak. Oh, nasi ya? Iya. Nasi, tapi daging-daging Bapak makan juga? Iya, makan juga. Seperti contohnya apa itu? Bisa ikan sampai 2-3 kali gitu. Tapi Bapak makan gulai, rendang, Bapak makan juga? Makan juga. Oke. Jadi Bapak jika stres tidak bisa dikendalikan, ada satu hormon di dalam tubuh kita namanya hormon kortisol. Hormon itu tuh akan mempengaruhi peningkatan nafsu makan. Makanya saat stres itu kenapa Bapak ingin sekali makan. Jadi nafsu makan kita semua kalau saat stres itu pasti bertambah karena kerja hormon itu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, makanya itu hal-hal yang harus diperhatikan dan itu sangat-sangat mempengaruhi Bapak terkhususnya ya terkena obesitas. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kami memiliki beberapa masukan terkait dengan solusi permasalahan obesitas yang dialami oleh Bapak. Ini lebih kepada memperbaiki gaya hidup. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, kendala kita di sini adalah waktu kan, Bapak dan Ibu memiliki kesibukan sendiri. Bisa diakali dengan setelah bangun pagi mungkin menyempatkan 15-20 menit untuk jogging, berkeliling di kompleks atau skipping. Pokoknya olahraga-olahraga yang ringan saja, yang penting sudah ada peningkatan aktivitas fisik. Untuk memperbaiki juga berat badan Bapak. Selanjutnya adalah pola makan. Itu mungkin kita menawarkan beberapa diet seperti diet rendah karbohidrat, diet rendah lemak, dan juga diet rendah kalori. Jadi Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan menu-menu diet yang tadi sudah dijelaskan itu apa saja, biar mempermudah Bapak dan Ibu juga untuk bisa menyiapkannya di rumah. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa makan telur. Perbanyak juga makanan yang berserat, sayur ya, sayur-sayuran hijau, bisa juga paprika, kembang kol, lobang, itu bisa ya Bapak dan Ibu. Terus juga makan makanan laut, seafood, seperti ikan kan banyak ya Bapak Ibu, bukan hanya satu ikan aja tapi banyak, bisa ikan salmon, ikan nila, ikan sarden, itu bisa, itu sangat bagus sih. Udang juga itu boleh. Nah, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang almond, kenari, kacang mete, itu bisa ya. Dan ini yang paling penting sih terkhususnya untuk Bapak, karena Bapak kan tadi bilang suka minum minuman manis bersoda, kadang juga beralkohol kan. Jadi saran dari kami ya, lebih baik Bapak itu minum minuman yang tanpa kalori seperti air putih. Perbanyak saja minum air putihnya gitu. Kalau memang ada keinginan untuk minum teh manis boleh, tapi gulanya dikurangi, atau bahkan juga kalau bisa tanpa gula gitu. Terus perbanyak juga makan buah-buahan, itu sangat membantu Bapak dan Ibu untuk memperbaiki pola hidup seperti itu. Saya ingin bertanya, kalau misalnya nih kan saya suka minuman yang manis gitu. Sekali-sekali boleh nggak sih kita kayak grab minuman yang manis gitu? Boleh, sangat boleh sih. Tapi kita akan atur planningnya, jadwalnya bagaimana. Karena kan di dalam seminggu Bapak dan Ibu tidak bisa langsung minum setiap hari. Gitu. Harus ada jadwalnya. Misalkan Bapak dan Ibu suka makan makanan manis, itu bisa diatur misalnya seminggu di weekend, di hari Sabtu, itu Bapak dan Ibu bisa makan. Misalnya beli boba, minum boleh. Atau makan makanan yang manis boleh, tapi tidak setiap hari ya Bapak Ibu. Bisa kita atur jadwalnya. Oke, untuk misalnya minggu ini saya kepengen makan minum boba
Jadi setiap hari Sabtu saja yang saya minum, hari lain itu tidak. Jadi benar-benar dikurangi begitu. Bukan berarti tidak sama sekali, tetapi dikurangi seperti itu. Terkait sama yang tadi diet itu kan, itu boleh nggak sih kita kayak pesan online aja? Kan saya kerja kan, jadi kayak pasti nggak sempat untuk masak. Boleh sekali, boleh. Tapi saran dari kami, lebih baik ibu masak sendiri, karena ibu juga bisa melihat kehigienisannya. Ibu juga kalau masak makanan yang misalnya pakai minyak, ibu bisa kontrol minyaknya sebanyak apa, tidak terlalu banyak seperti itu, supaya benar-benar ibu yang kontrol sendiri gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Tadi Ibu sudah bertanya, Bapak memiliki pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan? Sejauh ini tidak sih, Mas. Kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak maupun Ibu, saya lihat juga waktu kontrak kami di awal 30 menit sudah selesai. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan Bapak dan Ibu. Terima kasih juga ya untuk informasinya, sangat berguna sekali. Terima kasih. Saya antar ke depannya. Demikian video dari kelompok 28. Terima kasih.